Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadin Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten kupas film nih. Kupas film kali ini kita akan bahas fakta unik dari film Ipar Adalah Maut yang sedang tayang di bioskop dan sudah menembus jutaan penonton. Wah, mantap sekali ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kupas film. Oke penikmat film, kita langsung lihat nih fakta unik dari film Ipar Adalah Maut. Yang pertama, oh ya, gue dapet sumbernya, artikelnya dari harianjogja.com ya. Oke, langsung let's go. Yang pertama ada diangkat dari kisah nyata. Ternyata Ipar Adalah Maut merupakan salah satu dari banyaknya film adaptasi yang diangkat dari kisah nyata orang Indonesia. Ya, awal mulanya ternyata dari konten kreator TikTok bernama Eliza Siva @ElizaDiva. Dia membagikan cerita nih di tahun 2023 yang lalu. Dia ternyata membagi beberapa part dan membuat video pertamanya, membuat Eliza ini naik kontennya ya. Dan Eliza sukses menarik perhatian dengan sejumlah komentar bermunculan dari banyaknya yang mereka tidak menyangka ternyata telah ada kisah memilukan tentang Ipar Adalah Maut ini ya, yang seperti di film. Jadi ternyata kisah ini yang kita tahu sendiri lah ya, kalau di film itu udah begitu tuh kondisinya, apalagi di kisah nyata. Ternyata itu membuat si pembuat film awal mulanya tertarik dengan kisah ini dan langsung aja diangkat dan akhirnya difilmkan ya. Dan tentu saja dengan persetujuan si Eliza ini. Dan setelah difilmkan, ternyata antusias penonton lumayan tinggi ya. Dan untuk judulnya sendiri dari kisah tersebut, akhirnya diangkatlah sebuah judul Ipar Adalah Maut. Nah, sebelumnya kan belum ada judul nih, hanya kisah tentang seseorang yang selingkuh dengan iparnya aja ya, dari kisah nyatanya si Eliza ini. Akhirnya setelah difilmkan, diambillah kesimpulan bahwa film ini berjudul Ipar Adalah Maut. Nah, film Ipar Adalah Maut ini ternyata nggak sembarangan diambil judulnya seperti itu ya, tapi ini merupakan kutipan dari sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5232 dan juga Muslim nomor 2172. Nah, ini di kutipan tersebut Rasulullah kayak ditanya gitu tentang ipar, dan akhirnya dia jawab, janganlah kalian memasuki wanita tanpa mahram. Kemudian seseorang dari kaum Nasr berkata nih, apa pendapatmu wahai Rasul tentang ipar? Kata si Rasul, ipar adalah maut. Nah, dari judul itu diambillah kutipan, itulah yang diambil dari menjadi sebuah judul. Nah, makna dari Ipar Adalah Maut ya tentang film ini, yang ada di filmnya gambarannya ya seperti itu. Dan di sini diperankan oleh Deva Mahendra dan Michelle Judith ya sebagai pemeran utamanya. Nah, ini menarik banget ya karena all out banget nih mereka mainnya, actingnya luar biasa sekali. Dan akhirnya di sini ada satu tragedi yang dimana Deva Mahendra ini terkena lemparan buku ya dari Michelle Judith. Saking emosionalnya, saking mendalami peran, si Michelle Judith nggak sengaja melakukan hal tersebut, melempar buku sampai kena si Deva Mahendra ini. Ya cedera-cedera ringan lah ya itunya ya. Dalam sebuah acting itu hal wajar dan hal biasa. Menarik ya ternyata ya. Terus di sini ternyata soundtrack filmnya diciptakan oleh Melly Goeslaw dengan judul Tak Pantas Memiliki. Ya itu dia. Oke, ternyata ini juga dinyanyikan oleh Mita Lestari ya ternyata ya. Oke, dan juga ada Tak Selalu Memiliki yang dinyanyikan oleh Lyodra. Jadi ada dua nih. Itu berbarengan sama Yovie Nuno ya, Yovie Widianto maksudnya, membuat lagunya ini. Dan ini adalah karya dari sutradara Hanung Bramantyo, yang tahu sendiri ya, sutradara Hanung ini sudah banyak membuat film atau karya drama-drama yang kontroversi, dan ini termasuk salah satunya ya, kontroversi. Dan ada unsur religinya biasanya, dan ini ada unsur perselingkuhan rumah tangganya. Jadi ya tahu sendirilah, udah berpengalaman Hanung dalam menggarap sebuah drama yang menguras energi, menguras emosi dan air mata ya.
Kalau kalian pendapatnya bagaimana nih tentang film Ipar Adalah Maut ini? Suka apa enggak? Dan benar-benar emosi enggak sih ketika selesai nonton film ini? Terasa banget kayak pasti terasa ya, apalagi wanita-wanita yang lebih banyak dominan nonton film ini dibandingkan pria. Dan mungkin yang prianya juga sebenarnya kalau dilihat dari setelah gua lihat reaksinya lumayan banyak juga ya, yang terbawa emosi juga ternyata. Hal tersebut jadi pembelajaran juga buat laki-laki ya yang nonton ya. Ya suaminya atau pacarnya, ini sebuah pembelajaran begitu. Oke. Seperti biasa ya, drama yang penuh dengan emosi dan juga horor selalu mendominasi film Indonesia. Tapi nggak apa-apa sih, itu sebuah variasi genre yang oke lah. Tapi kita juga jangan lupa ya, masih banyak genre-genre lain seperti superhero dan genre-genre yang science fiction yang terbaru nih, Joko Anwar, Nightmare and Daydream itu seru banget. Jadi kita harus selalu support film-film Indonesia dengan berbagai macam genrenya ya, biar kita dikasih suguhan yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, langsung nonton, masih tayang Ipar Adalah Maut ke bioskop. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yang mau subscribe silahkan subscribe, yang enggak juga nggak apa-apa. Yang penting tonton video ini sampai habis. Jangan lupa tunggu konten-konten menarik lainnya di Hadit Movie Time. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.